yang dulu STM Model Probolinggo pernah sekali, sudah cukup lama ya, ketika awal-awal masih peralihan 2013-14. Kemudian beliau sesungguhnya akan datang kemarin waktu peletakan batu pertama dan pelantikan ketua, karena bersamaan dengan welcome di Kalimantan Timur tidak bisa. Kemudian sebenarnya bukan persoalan tidak mau mengundang sih, tapi kami masih memposisikan Sidi tidak percaya diri dengan masih berada di panti asuhan, 3 ruang kelas, gimana campur admin semua jadi satu, kemudian tempatnya sudah belum ada yang bisa dilakukan beberapa. Alhamdulillah kita menempati kampus ini baru 5 bulan, baru 5 bulan, 6 bulan ini itu pun dengan jadwal yang cukup padat dari Senin sampai hari Sabtu, dari pagi sampai jam 6:30 malam. Dan kalau kedatangan dan itu pun tidak cukup dengan mahasiswa kita yang dari luar, tidak ada yang bermasalah. Bagus sekali. Bagus sekalian, kami dosen-dosen dan teknik Prof mohon pembinaan dan penguatannya, karena beliau-beliau yang di sini memang banyak yang berasal tidak dari Prof ya. Penguatannya untuk berkhidmat bisa sama-sama membesarkan kampus STM Model Probolinggo. Kita sedang membangun banyak regulasi, Pak. Kami mencoba memberikan kepercayaan penuh kepada teman-teman dosen yang di luar. Ayo kita besarkan bersama perguruan tinggi ini, sehingga perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi yang baik, yang unggul, yang sehat, begitu bahasanya. Mudah-mudahan Prof Ahmad Syeduri adalah wakil ketua Majelis Tinggi PP Muhammadiyah yang memang diberikan tugas sebagai penguatan AIK dan mengawal perguruan tinggi keagamaan Islam yang kata beberapa pimpinan itu banyak yang tidak sehat. Ya, kalau kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illa huwa malikul quddus wal azizul hakim. Al-Fatihah Nabi Karim wa ma'umiru ila ya'tullah masyusina asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dari kedua sekolah tinggi Lumajang maupun Dr. Ibu Ketua STT ya Lumajang Belum sengaja pakai minta belakangan karena harus memuliakan individu. Nah, kemarin kalau rapat di masjid itu karena wakil ketua kan satu putrinya itu terlanjur gak kesebut, bapak-bapak yang terhormat protes Bu Wiwi ya, Siti Uzaimah di Widyastudi, Pak Beni ketua yang saya hormati. Ini apa produk Umsida ya S2 sampai saya mendengar dan baru melihat perkembangan tentang style Probolinggo dan luar biasa. Ini membanggakan juga berbicara tentang kisah yang tadi diciptakan produktif, energetik ya, dan mudah-mudahan itu sehingga mungkin dalam waktu yang seperti direncanakan sesegera mungkin bisa merubah perkembangan menjadi seperti yang diharapkan ya. Karena ya idealisme kan mahasiswa Bapak Ibu dosen yang ada
Saya ingat dulu ya, seperti yang dikatakan Pak Penny, jadi fungsi dia itu bonek kamu mendirikan itu, nggak ada perencanaan apa-apa, semata untuk waktu itu karena gedung yang di depan itu sore kan memang nggak dipakai untuk gedung SPT. Sekarang di Bandung juga itu mau dipinjam oleh Unggala untuk kuliah. Yang punya Unggala kan bupati. Jadi alasan apa untuk mulai adanya spontan kita dirikan Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dulu masih longgar, nggak seperti sekarang ini ya, begitu sangat ya. Dulu terima mahasiswa, oke, kita izin dulu, cukup izin itu kan dari kepala daerah rekom itu, lalu kita bawa ke Jakarta. Jadi kita bilang minta izin Pak Bupati mau membuka Fakultas Tarbiyah. Apa itu Fakultas Tarbiyah? Fakultas Pendidikan Agama Islam. Terus tapi rekomendasinya nanti itu tertunda setelah kita terima mahasiswa, setelah diterima 125 rekomendasi nggak dikasihkan selama 3 tahun. Akhirnya saya dititipkan ke Malang waktu itu. Ganti bupati baru kemudian dikasih rekomendasi. 1 bulan kemudian saya susuli pendirian 5 fakultas umum, teknik, FKIP, ekonomi, pertanian, fisik, Apes, dasar Apes itu 87, tambah 5 fakultas. Januari 88 ada kebijakan baru dari pemerintah, dilarang mendirikan universitas swasta baru. Kami sudah terima mahasiswa. Nggak saya ceritain untuk memulai betapa kemudian awal mesti susah ya, dan harus diperjuangkan. Ya, bebas kondisi apapun ya. Kita sudah terima mahasiswa banyak. Januari 88 itu Oktober 87 88 ada larangan. Akhirnya ya FKIP saya titipkan Malang lagi, pertanian saya titipkan Jember untuk info ya. Fisik Wijaya Putra punya umum itu, ekonomi Gresik itu ada fakultas ekonomi, tapi sebelum Universitas Negeri itu. Jadi setiap minggu saya harus ke Malang, ke Jember, ya nyetir seperti ini. 90 saya tinggal pergi itu keluar status 2 sekolah tinggi teknik informatika dan fakultas pertanian. Jadi itu 90 saya tinggal pergi, ini Prof. Taufik datang. Jadi 97 saya baru datang. Jadi apa maknanya? Inilah awal itu. Dulu masih longgar, ya, tapi begitu sulit juga kita mengalami kesulitan. Tapi sekarang sangat ketat. Karena itu terukur sekarang itu semuanya. Dan pemerintah nampaknya nggak ingin kecolongan seperti yang terjadi sebelumnya. Dulu Bapak Ibu dan saudara mengelola perguruan tinggi cukup di remote control. Sekarang nggak bisa ya. Saya mau Bapak Ibu dosen juga ada sakit, terutama yang ada di struktur, nggak bisa di remote control, harus di kata malam aja ditunggu ya, karena ada saja persoalan yang datang dan itu memerlukan penyelesaian segera. Ini yang kita harapkan kawan-kawan di daerah bisa standby seperti itu. Nah, pengalaman saya di Mas Siki memang
yang sangat memprihatinkan mengenai Pak Ben. Namun di lingkungan PTKIM, saya nggak tahu Probolinggo binanya siapa nih? Tidak ya? Zida sama Bang. Kalau Lumajang ini Jember. Jadi itu dulu kita membagi PTM se-Indonesia untuk membina PTKIM. Bukan hanya PTKIM sebenarnya, PTM kecil juga. Jawa Timur sudah kita bagi, Malang kalau nggak salah Ngawi sama Madiun, Ponorogo, Surabaya betul-betul sama. Jadi ini ya, layan bangga itu puas dengan kondisi seperti itu. Karena mungkin dengan kondisi itu ada sesuatu yang menguntungkan. Saya nggak tahu menguntungkan bagi siapa. Kita kan susah ya. Jadi gimana mendorong itu? Dulu kita kasih program itu S2, kita tempatkan di sana dalam rangka untuk membantu juga, tapi ya tetap susah. Bapak Ibu dan sekalian, saya sangat senang setelah melihat kondisi ini dan seperti yang saya bayangkan sendiri. Memang waktu itu sudah saya mau nggak bisa hadir karena kebetulan saya bilang nggak bisa nih dua tempat yang waktunya sama. Ya. Saya harus datang keduanya, nggak bisa minta Pak Abdul Rahim untuk saya, tapi waktu itu kan semua dari jadi sebenarnya bisa ya. Sekarang majelis sebelum nanti ke materi kita ini dia jadi luar biasa sekarang. Ada beberapa pemikiran biar orang majelisnya disibukkan untuk mendatangi sudah macam-macam. Kita harus fokus pada pembinaan. Biar lalu sudah itu cukup ada di wilayah. Saya bilang kemarin itu di Aceh itu terakhir. Saya bilang ini terakhir. Saya selama ini nggak pernah datang ke sudah, tapi datang waktu daring. Ya sini Kalimantan, Bima, ini Lumajang saya nggak bisa pasang itu, ya, nggak bisa. Jadi yang kecil-kecil saya datang. Nah, bapak-bapak yang nonton situ, bayangkan kalau setahun ada 2-3 kali sudah, tidak ada dengan ke situ. Nah, karena itu saya dan Prof. Dimyati kok nggak usah nanti untuk periode itu serahkan aja pada wilayah dan kita berikan kebebasan daerah untuk tidak mengganggu. Kalau tetap pasangan itu harus didampingi pembinaan. Saya sudah datang sudah ke Sorong, nyambut 10 menit, saya nggak mau. Perjalanannya sudah 2 hari, nyambut 10 saya nggak mau terserah. Nah, diajak kemana? Sebetulnya Pak Jamali Jakarta itu. Kebetulan beliau mendadak nggak bisa, nggak ada lagi. Kemudian saya kan nggak pernah. Jadi akhirnya saya lakukan, saya suruh kumpulkan dulu para pejabat dan saya berikan pembinaan. Nah, jadi datang tidak sekedar untuk diajak wisuda, tapi saya ingin tahu kondisi sudah aja kayak dalam perkembangan sekarang ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang saya minta Pak Beni dan kawan-kawan nanti di sini untuk juga sangat hati-hati, karena ada kecenderungan setelah pertambahan ini kemudian kawan-kawan politisi itu ada
pimpinan daerah atau wilayah, dan itu harapannya kemudian akan merawai terkait dengan beberapa ini yang terjadi kasus di Bungsu karena nggak luas jagoannya tembar nggak masuk 13 untuk waktu muktamar, lalu kemudian menuduh bahwa dia rekayasa adalah Bungsu Reno, sehingga pada saat muswil ini orang anggota DPR uangnya kan banyak, jadi money politik membagikan uang untuk menyingkirkan mereka yang dari perguruan tinggi. Sekarang ramai banyak ortom yang protes dan kirim surat ke PP karena itu khusus sampai pimpinan wilayah Sumatera Utara sampai sekarang SK-nya belum diturunkan. Nah itu ternyata juga kan terjadi daerah-daerah di Tasik, saya bilang di Jawa Timur ya, lalu di Mataram. Nah kemarin saya bilang sama dia, tolong rektor di Banjir Mataram kan dari Samawa, dari Sumbawa, dikelilingi oleh semua pejabat dari di tahu deh ya, kayak gitu. Di daerah-daerah Jawa Timur saya merasakan itu masuk ini kawan-kawan politisi ke itu, saya nggak tahu Probolinggo, maaf saya nggak ngerti karena saya kan sudah mendeklar siapa atau tidak, wilayah juga enggak, PP sebenarnya kan saya mau ke PP ya. Dan harapan dan punya basis pendukung. Kalau saya mobilisasi, insya Allah bisa diatur di samping kawan-kawan. Apa itu? Ya pendekatan ke daerah. Berapa banyak pimpinan wilayah berasal dari Los Angeles, Oke. Saya kan pernah menemukan pendekatan itu. Ya. NTT, Sulawesi Tengah, belum lagi dari PT banyak satu. Dua pendekatan dari Kemenang juga kan banyak itu. 3 pendekatan dari HMI, 4 dari Muhammadiyah sendiri. Tapi setelah lu jadi perlu dengan gak enak saya. Nah, juga saya mundur aja, fokus untuk mengumpulkan 3 dari Jawa Timur itu provokatif, kan. Yang penting pasar masuk sebagai. Saya ditanya banyak orang, kebiasaan apa enggak balik non, enggak aku sudah tua saya tanah sapi. Enggak gitu, tua kalau silakan enggak apa-apa. Saya sudah 72 Pak. Jadi sudah cukup tua. Walaupun keinginan besar, tapi kadang-kadang fisik itu terasa ya. Tuh, seperti ini, di maraton seminggu ini tanggal 29-30 Solo, 31 harus ke Jakarta, 1 pulang ke Jakarta tanggal 2 Malang. Nah sebelum itu kan Jogja, karena suruh misi kajian Ramadan di PP Jogja maupun Jakarta. Tanggal 4 baru istirahat kemarin, Selasa, tanggal 4 harus saya sudah kagum mengkiyani ini yang insya Allah. Jadi itu ternyata kan keinginan kuat, tapi ternyata terasa juga sampai besok pagi harus ngasih ceramah subuh karena minta dilanjutkan seri minggu kemarin ya. Oke kan? Jadi ini dan insya Allah ini majelis nanti yang membawahi seluruh BPMA akan kita fokus juga pada pembinaan. Tadi Pak Bambang juga sudah WA, dia mesti minta pendapat itu karena saya dianggap yang paling tua di majelis. Pak Bambang Biro tentang pendampingan macam-macam itu. Oke, nanti kita
atur apa. Jadi mana yang harus dilakukan oleh PTMA dan mana yang harus majelis. Jangan sampai intinya memberatkan PTM, karena itu semua kan mobil. Ya. Nah, ya berbiaya menurut. Jadi jangan sampai itu nanti memberatkan. Seperti darurat, biarkan itu urusannya PTMA, ya. Seperti yang membiarkan itu, kita buka saja kebijakannya saya itu. Nah, cuman karena itu salah satunya juga nanti mungkin kan sudah itu nggak usah dikunjungi. Tapi kalau pelantikan itu karena ini bersama dengan PD, biasanya mungkin nanti. Tapi harus yang dari majelis itu harus ada pembinaan. Itu biar nggak sekedar mendampingi PD, ya. Mudah-mudahan untuk 5 tahun ke depan ada hasilnya dan kita mengharapkan PTN kita akan lebih maju. Dari 86 sekarang kan tinggal 72 karena ada merger terus kita lakukan. Jadi Pak Benny juga sudah melangkah menurut saya bagus untuk jejaring komunikasi dan bersama kawan-kawan yang nanti di Jawa Timur ya untuk membantu. Karena majelis sebetulnya Rafiq dulu kan minta itu nggak mungkin saya itu saya ya nggak bisa ke gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya diminta untuk bicara apa ya Pak Benny? Bingung. Ya memang begini. Saya S1, S2, S3 kan juga Muhammadiyah. Ya. Sehingga almarhum Safi itu sering mengkampanyekan saya itu sebagai satu-satunya sarjana intern yang tulisannya dari sarjana S2, S3 Muhammadiyah. Dari ketiga itu memang ada sudut pandang yang berbeda, tinggal dari mana melihatnya. Ya. Kalau S1 lebih nampak bahwa Muhammadiyah itu menggerakkan purifikasi dengan penekanan pada pemberantasan bid'ah khurafat tahayyul. Itu S1. Dan sumbernya masih sangat terbatas. Dan itu diterbitkan ya. S1 itu dan menjadi buku laris tahun 80 itu, terutama di Malang Pak Rektor tua waktu itu terbitan di cetak ulang beberapa kali S2 saya nulis itu sudah di media Muhammadiyah sebagai gerakan sosial religious movement, ya. Gerakan sosial keagamaan lebih menekankan pada karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan modern. Jadi orang-orang dulu itu, orang Muhammadiyah itu dikenal oleh orang tua itu. Kenapa bisa dikatakan modern? Karena memiliki karakteristik kemodernan, ya. Dan itu seperti punya mobilitas tinggi, mobil itu pergerakan. Jadi dulu kan yang punya mobilitas tinggi kan hanya pedagang. Dia terbiasa menjajakan barang dagangannya ke luar kampungnya, sehingga terbiasa ketemu dengan orang di luar kampungnya, terbiasa bicara dengan orang di luar kampungnya, terbiasa mendengarkan omongan orang di luar kampungnya, sehingga membuat sikap terbuka gitu loh. Lain dengan mereka yang nggak pernah kemana-mana, nggak pernah dari kampung, pulang pergaulan. Karena itu di dalam ilmu sosiologi, ilmu sosial, lebih luas lagi ilmu sosial, orang modern itu ditandai oleh kelompok masyarakat yang disebut dengan pedagang. Sedangkan konservatif tradisional itu petani nggak pernah pergi kemana-mana.
paling pagi ke sawah, siang istirahat, sore ke sawah lagi, malam istirahat. Satu-satunya hiburan ya Indohoy dengan suami Indohoyo. Ya kumpul ya suami istri itu satu-satunya hiburan. Karena itu di negara-negara sudah berkembang dan Inggris tingkat pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi. Karena kan senang terus begitu. Lain dengan negara industri, masyarakat industri, laki perempuan itu sama sih sibuk. Ya. Ini kan mempengaruhi fisik ya, sehingga nggak sempat ada yang senang-senang. Dan itu nggak. Kan itu orang barat, dan itu barat. Kan itu orang barat itu kalau sudah weekend itu dimanfaatkan betul untuk istri. Nah, nggak belum diganti oleh kerjaan harian. Karena itu. Jadi karena itu kenapa di barat tingkat pertumbuhan penduduk sangat jalan rendah. Ya. Sedangkan di negara berkembang kayak Indonesia itu tinggi. Ini juga membawa konsekuensi hukum. Siapa yang berusaha syariah? Enggak, artinya begini, ada konsekuensi hukumnya. Tingkat pembatasan KB dalam konteks pembatasan kelahiran di Indonesia itu wajib dilakukan, gitu, untuk membentuk itu. Di sana haram, kan gitu, misalnya, karena sangat jarangnya tingkat pertumbuhan. Kan itu di sana kan banyak orang adopsi, anaknya orang sana kulit putih kan banyak, anaknya hitam, yang mata sipit, ya kan adopsi. Untuk produksi sendiri sudah enggak mampu karena kondisi fisik yang nunggu relaxnya itu sulit. Itu persoalan. Jadi itu saudara, mobilitas tinggi. Yang kedua ciri literasi, mana dia itu? Literasi apa? Mulai huruf, lawannya illiterate, buta huruf. Literasi zamannya Dahlan. Nah ini Pak ini kan pokok nyontoh wong biyen. Zamannya Dahlan itu kan memberantas dari ketidaktahuan huruf Latin. Dulu orang Islam kan tahunya kan huruf Arab, pegon lagi gitu kan itu. Ini kan Latin harus kenal karena diajarkan bahasa Indonesia, bahasa Latin. Dari hanya pengetahuan agama menjadi juga pengetahuan literasi juga. Sekarang dari pengetahuan umum ya sekarang mulai IT kan gitu. Nah, ini sangat membantu. Ini literasi, semua literasi. Dan betapa dulu itu karena orang Islam itu hanya fokus pada huruf Arab saja. Sehingga nggak bisa masuk tentara itu karena tentara dulu itu syaratnya harus mulai huruf lah. Itu zaman Jenderal Kapilaran, dia tahu itu. Lalu yang masuk tentara tidak ada pada dalam perjuangan itu. Siapa? Nggak kenal Hizbullah. Siapa Hizbullah? Di mana-mana ada itu. Dan mereka inilah yang hanya mulai huruf Arab itu nggak bisa masuk dari TN. Nah, saya juga terus dibatasi sampai sekarang dengan isu-isu labeling atau stereotyping. Sini orang Islam itu pokoknya diguyon terus. Saya nggak mau ngomong ini di mana-mana. Di kajian Ramadan kemarin juga saya sampaikan begitu betapa mudah-mudahan diperangkap dengan perangkap radikalisme, usaha kebencian. Bahkan untuk ngomong politik di masjid, aku lo ngomong terus politik di masjid, makanya ngomong sama dengan Islam itu tidak membedakan antara politik dan politik agama, semua kan. Kalau saya kira memang iya, menganggap agama itu hanya mengurusi masalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tidak benar agama mengurusi politik. Itu sekuler. Tapi orang Islam kan nggak bisa, semua ini ada
landasan rujukan normanya yang itu berasal dari sumber-sumber pokok nilai ajaran Islam. Kita bicarakan. Justru ngomong ngono itu justru melakukan sendiri. Saya melihat Ahok itu di gereja juga ngomong. Kalau dia juga pakai kopnya, pakai koko, gimana? Jadi ada politik identitas menjadi problem. Lah itu kok nggak identitas? Yang nggak pernah pakai kerudung sekarang semua pakai kerudung. Nah, seperti itu yang nggak konsistensi yang terjadi di elit kita sekarang kan seperti itu. Nah, kita harus tahu bahwa kita kan dididik ke sana. Saya nggak bisa gitu. Jadi literasi Pak Beni ini nanti kan konteks kita nggak 6 sampai ketemu juga kan bagaimana apa bagus juga nih sampai semua ini nanti diharapkan bisa memberikan bekal kepada mahasiswanya ya, memiliki kompetensi tambahan yaitu melek IT, sehingga nanti bisa membantu masyarakat sekitar. Oh ternyata lulusan tarbiyah itu bisa toh IT itu loh. Ini dulu yang saya ingin linkkan dengan cybermu itu, universitas cyber itu, sehingga bisa ambil jarak jauh lah. Besok tolong itu disinggung juga itu. Harapannya bisa ambil kuliah itu dari jarak jauh, dari sini ke nyantol ke sana. Itu bagus menurut saya. Saya ini illiterate dalam konteks IT itu. Cucu saya aja kalau ada apa-apa saya suruh kalah kan gitu. Jadi ini jadi illiterate, intellectual illiterate itu namanya. Jadi buta huruf tapi pada level intelektual. Saya dulu nggak apa-apa barat juga dosen saya itu Charles J. Adams. Dia tuh yang lain sudah menggunakan komputer, dia masih pakai cetak itu syukuran kondangan kemudian kan itu duit tapi jangan sampai itu lagi. Rasionalitas dalam konteks ritual ini, ngapain kita harus melakukan acara itu? Pertama karena dasarnya di dalam agama nggak ada dan harus disyaratkan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi yang bagi pelaksana sendiri masih kekurangan. Kadang-kadang trenean loh. Iya, trenean bahasa Lamongan. Cari uang sana sini pinjam tuh ke pakai itu. Ini ngapain harus itu? Tapi ya lebih ya itu Islam sendiri kan agama rasional. Yang keempat punctuality apa? Tepat waktu ya. Ini acara-acara ya tepat waktu lah. Makbul ya telat 5 sebelum menit nggak apa-apa, tapi jangan sampai setengah jam itu waktu itu ciri. Dulu Muhammad dia itu gitu. Saya ini mau driver ya kayak ini yang penting melihat perubahan itu kata kunci dari perkembangan. Termasuk sekarang itu perubahan. Siapa yang kami bilang perubahan atau jelas untuk perubahan itu sendiri. Nah, setelah itu perubahan yang kita maksudkan itu adalah terkait hal-hal yang bisa perlu perubahan. Apa itu ya sebagai sosial masyarakat hanya berubah. Perubahan sebagai merupakan sebuah keniscayaan. Pada saat nilai asal besar tidak diamalkan sebagaimana mestinya. Jadi orang Muhammadiyah itu, Bapak itu selalu tidak puas dengan apa yang ada. Tapi dia itu mesti ingin merubah yang ada itu menjadi yang seharusnya. Apa seharusnya? Kayu gelondongan jadi meja,
jadi kursi kan. Yang ada kan kayu gelondongan. Seharusnya jadi almari, jadi kursi, jadi seperti itu. Nah, perubahan. Yang selanjutnya orientasi jangka panjang. Sampai semua itu dan program-program Muhammadiyah itu semuanya orientasinya jangka panjang. Tidak ingin menikmati hasilnya sekarang dari apa yang dia lakukan, tapi nanti itu loh, itu Islam. Walal akhiratu khairul laka minal sampai semua diperintahkan untuk melakukan amal soleh. Itu Allah berreward, membalasnya bukan sekarang, tapi nanti gitu loh. Ya, hati-hati. Kalau di sini gajinya yang diberikan oleh STB belum seperti yang diharapkan, ikhlaskan. Sebagian itu adalah untuk santri ditanam nanti. Jangan semua dihabiskan di belakang. Ya, kalau semua dibuang di belakang, itu orang Muhammadiyah. Dan yang kayak gini-gini kawan-kawan Nasrani itu lebih dulu, sehingga amal hatinya setiap bulan dia ngasih anak SD kelas 1, 2, 3 itu uang 200.000 yang diharapkan dalam 5-10 tahun kan tidak ada. Ayo coba nanti 20 tahun yang akan datang, dia akan ingat itu. Siapa dulu yang buat ini? Sering saya cobakan Pak Daud Yusuf. Ada kenalan itu. Daud Yusuf itu mantan Menteri Pendidikan daerah tahun 70-an. Dia itu kuliahnya di Sorbonne, Prancis. Ada cerita dia dari sarjana untuk pendidikan. Ada kemudian funding sponsor yang sudah membiayai sehingga dia bisa meneruskan itu. Nah, setelah jadi orang, siapa yang diuntungkan? Ya, secara ideologis kelompok yang dulu membantu. Waktu jadi Menteri Pendidikan, kebijakan-kebijakannya banyak menguntungkan kawan-kawan Nasrani. Ya. Dulu zaman saya itu, Bapak Ibu Saudara, sekolah umum maupun agama, negeri maupun swasta, libur tahunannya mesti puasa. Nggak ada sekolah. Jadi puasa biar bisa konsentrasi, kemudian menekankan pada penggunaan moral, nilai moral agama. Mana dikasih kesempatan itu. Tapi sejak Pak Daud Yusuf libur kan dirubah menjadi seperti yang sekarang, ya. Dan dia didukung oleh sebagian teman-teman Muslim sendiri. Nggak apa-apa puasa sambil mencari ilmu, nggak apa-apa. Ya, persoalannya emang nggak apa-apa, cuma kan konteksnya kan politik pendidikan. Ya. Jadi itu loh. Lalu Mesir di kampus dilarang di bangun. Ya rasanya karena umat Nasrani juga kan nggak ada kerja. Ya mesti Nasrani hanya butuhnya seminggu sekali dan itu dilakukan pada saat itu. Tapi orang Islam kan enggak 5 kali sehari. Akan gitu-gitu sampai sekarang sebetulnya kita merasakan itu betapa kemudian politik dalam rangka untuk memperlemah potensi kekuatan umat. Ya dengan isu-isu radikalisme, terorisme, macam buku itu radikalisme dan terorisme. Akar ideologi dan tuntutan aksi 2016 tadi sudah habis. Ini mau saya cerita ulang kedua, saya tambah yang masuk. Nah sekarang untuk apa yang menjadi panutan sebagai rejim negara-negara Muslim itu dibuat oleh Rusia itu, semuanya itu sebenarnya adalah rekayasa. Baik rekayasa ya Amerika, dan kan diomongkan oleh Hillary Clinton sendiri di atas Senat
The people we are fighting today, we funded. Orang yang sekarang kita perangi ini, dulu itu adalah yang kita jangan. Hillary Clinton itu semua ada di sini. Tuh. Nah itu dipakai oleh sebagian rezim termasuk di penguasa Indonesia itu. Sejak zamannya SBY ada sertifikasi ulama maunya. Saya nggak setuju. Saya pernah diwawancarai oleh TV, nggak tahu itu ternyata kemudian metode. Apa Pak Zainul nggak setuju itu? Enggak lah. Karena alasannya dia merujuk dari Malaysia dan Arab Saudi kan ada itu sertifikasi itu. Iya. Kalau di dua negara itu agama masuk dalam struktur negara. Apa maknanya Pak? Maknanya ada paham agama resmi negara. Sehingga semuanya kan harus sesuai dengan paham resmi itu. Di Malaysia mesti nggak mayoritas, tapi Islam agama resmi negara. Di Arab Saudi ajaran Muhammad bin Abdul Wahab masuk sana. Nah, yang nggak wahabi, tapi sekarang kan dipelesetkan berarti menjadi sosok yang sangat serem, padahal sebenarnya enggak juga. Ya masih burnya itu kan lain agama itu ideologi. Karena Arab Saudi itu didirikan oleh dua tokoh ini, yaitu Ibnu Saud, ya, keluarga Ibnu Saud itu, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Pada 1744, jadi pertengahan abad 18 itu ada kesepakatan di antara dua orang ini. Muhammad bin Abdul Wahab akan mengurusi persoalan agama di Saudi Arabia. Institusi agama harus juga kemudian ambil dari anak buah atau pengikut Muhammad bin Abdul. Sedangkan politik ini adalah dari keluarga Ibnu Saud itu, sehingga jadilah negara Arab Saudi itu, Saudi Arabia modern itu, yang sekarang rajanya Salman berubah kan sudah sangat ke barat-baratan itu. Sebenarnya Wahabi enggak seperti yang dibayangkan oleh mereka. Juga sebagian amaliannya, ritualnya juga sama seperti saudara kita. Ya ada Sayyidina juga ada itu, jadi jangan dikira. Sampai di mau jadi itu ciri-ciri. Lalu pluralitas itu memahami keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Saya paham kenapa si Pak Ben ini kan Muhammadiyah. Enggak, saya contohkan tetangga saya. Kanan saya itu Tisian. Saya paham kenapa Tisian ini Katolik. Ya mestinya orang dia lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga Katolik. Itu aja memahami, bukan meyakini ya. Saya paham sejauh itu. Kiri saya itu Cik Su, Cik Kabe, Cik Su, dia Protestan. Saya paham. Karena dia, kenapa dia Protestan? Ya mestinya orang dia lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga Protestan. Belakang itu Michael Katolik juga, depan Prof. Safed. Jadi depan saya ini Prof. Safed. Memahami, bukan meyakini. Nilai-nilai pluralitas seperti inilah yang kemudian menjadi dasar sikap toleransi. Saya membiarkan Ciksu untuk melakukan ibadah ke gereja setiap minggu dan saya tidak mengikuti. Dia juga tidak perlu mengikuti saya kan gitu, itu kontennya ya. Jadi kadang-kadang orang nggak paham tentang pluralitas, toleransi, orang ngomong saya naik dewi, terutama di sebagian pejabat kita, mohon maaf ya. Itu loh, nggak paham gitu. Jadi ada pemaksaan ngomong toleran tapi ngomong plural tapi semua ingin disamakan, disatukan. Ini nggak plural mana? Kasih, termasuk dalam konteks kekuasaan. Maunya dijupuk KPDW, baik didom. Enggak cukup nih direktur, kalau masih komisaris.
katanya nggak digaji tapi dikasih HR. Ini kaya wong dikira rakyat itu gendeng dulu ya. Saya kadang-kadang aneh. Yang tema-tema gini ini senang saya ngaji itu. Ngomong pun lari. Besok tema saya ini yang kemarin Pak Mahfud sidang sama nanti akan saya udah sama Bapak Pacul. Menarik. Jadi bukan apa mananya, ya gitu itulah. Maka nanti kalau pemilu itu jangan mudah hanya karena 300.000 sampai dipaksa untuk milih. Ya nggak apa-apa terima duit, tapi milih sesuai dengan hati nurani. Mono, boleh canggih di enggak itu, betul itu, luar biasa. Enggak karuan kan, enggak ada ngatur negara kita ini, sehingga masyarakat kan dulu lepas kita saja. Ya Allah kalian. Saya tadi malam melihat pameran tas cangkrong macam-macam dari dulu. Semua berapa ya? Tapi karuan itu usaha sendiri ya, bisnismen. Kalau itu duit nyopet. Dari pajak kita, mangan dipajak, IHP dipajak, pulsa dipajak, apa yang dipajak? Harus seperti itu. Ya, itu gak barokah. Barokah itu gaji sampean yang belum diterima semua itu barokah. Kita itu aja. Walaupun sebenarnya persyaratan itu juga ingin saya bilang sama beberapa PT ingin memberikan imbalannya. Tapi itulah. Jadi itu pluralitas toleransi. Pernah isu ini hari Minggu ke depannya Cik, sama nggak ada gereja. Menurut sebagian orang dikira saya menyuruh dia untuk pergi ke gereja. Padahal ya takon kan. Awak pulau orang gak enak. Wah, dari sini kan kemudian ada komunikasi ya ke masyarakat. Oh ternyata biasanya jam sekian ini dia sudah ada di gereja. Hari ini kalau enggak, oh ternyata biasa. Nah itulah saya bilangnya justru loro. Oh iya, oh, nanti kan seperti itu. Jadi ngasih apa gitu kan? Itu nggak apa-apa. Kalau tangga kanan kayak sampean warga Nahdliyin, juga sebaliknya warga Nahdliyin kan akhirnya Muhammadiyah, ya itu masalah keyakinan mustahil itu sudah ya sudah tutup, nggak usah diperdebatkan itu. Engkau cuma caranya berbeda. Saya kadang-kadang kalau sempat dengan malam isu ngobrol jam 10 di luar, saya cerita tentang macam-macam ya, Trinitas ya wajar kalau sampai itu ya ngaku biar sekolah musuh di cici jadi ada gitu-gitu akhirnya ada simpati ya, saling menghormati, enggak ngomong manusia. Ada mas sebagai saudara kita yang enggak mau seperti itu. Ini ciri ya. Sekarang konteks. Jadi meneguhkan komitmen kita kepada Muhammadiyah. Komitmen ada 3 komitmen Bapak Ibu ya. Pertama yaitu yang harus dia di warga Muhammadiyah, komitmen terhadap Islam. Itu pertama, komitmen terhadap Islam. Nah, karena sekarang ini di Muhammadiyah sudah ada rumusan yang namanya Islam itu adalah Islam berkemajuan. Nah, muktamar ke-8 kemarin sudah disahkan rumusan Islam berkemajuan yang di karakteristik 5 kalau nggak salah. Itu pertama yaitu berlandaskan tauhid. Kalau saya urutkan saya sendiri, yang kedua yaitu berdasarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin,
yang ketiga kemudian rujuk ila Quran was sunnah, dan yang keempat istiad dan masjid, yang kelima sikap moderasi. Tapi sebenarnya di dalam rumusan itu enggak, sistematika enggak seperti itu, tapi kelima-limanya sama. Nah, di rumusan Islam berkemajuan itu berlandaskan tauhid, yang kedua kemudian al-Quran dan Sunnah, yang ketiga istiad dan tafsir, yang keempat moderasi, dan yang kelima rahmatan lil alamin. Nah, saya ingin melihat sistematika itu ada keterkaitan antara yang atas, bawah itu. Nah, ini yang sedang saya susun nanti untuk acuan di majelis fikih PP Muhammadiyah, ya, biar mudah memahami. Jadi yang saya tambahkan di salah satu masalah berlandaskan tauhid itu apa? Yang berlandaskan tauhid itu ya berlandaskan iman kepada Allah, kitab-kitab dan seterusnya itu. Ya. Itu dikupas di Islam berkemajuan. Tapi menurut saya tidak hanya itu. Ini harus diturunkan ke Muhammadiyah. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa semua pemikiran, ide, dan perbuatan itu semata-mata karena Allah. Ya. Dan itu diturunkan dalam sikap yang namanya ikhlas di dalam Muhammadiyah itu loh. Tapi ikhlas jangan sampai maknai sakoberi, sak sempate. Ini sering kan gitu. Oh, ngantor sak sempate, sakoberi. Enggak, karena sebagian ini kan juga home base-nya ada yang masih pegawai negeri. Ya nggak apa-apa, waktu yang tersisa itu betul-betul dimanfaatkan betul dan secara kontinu, rutin kan gitu. Jangan sampai itu maksudnya ya. Nah, keikhlasan inilah kemudian muncul di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hidup-hidup Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah itu dulu, tapi sekarang diteruskan hidup-hidup bila Muhammadiyah, mari hidup bersama Muhammadiyah. Karena kenyataannya kita kan di amal usaha kan digaji, ya disiplin, kompetensi kita harus kita curahkan dalam rangka untuk strategi ini gitu loh. Ya, persyaratan sudah saya katakan tadi, ingin menggaji itu seperti orang lain menggaji saudara sebagai tenaga profesional. Jadi profesional jangan dihitung besarnya gaji, tidak, tapi itu konsekuensi aja gaji itu. Orang salah memahami, kita itu sering salah memahami sebuah makna istilah itu. Profesional gajinya tinggi, monoton. Yang enggak kompetensi punya, disiplin, dia kerja keras. Nah, dari sini kemudian digaji tinggi. Saya dulu tuh Bapak Ibu, seperti saya sampaikan itu, berangkat jam 6, pulang jam 9 malam. Jam 6 sebelum mengajar kantor ke Yayasan, dulu saya ngajar di Kapasan, terus kemudian balik jam, dulu kan enak masih sampai sekarang ganti kan, terus sekarang kan dipakai apa ya, dulu kan enak saya lebih dewi, ngajar dulu sampai jam 10 baru kemudian ke kantor, setelah kantor pulang ke Musida, siang sampai jam 9. Sehingga anak saya kedua ini, 1, 2 itu enggak, masa kecilnya enggak pernah tahu saya. Karena saat tinggal sudah masih tidur, 1 bulan sudah tidur. Ya itu akan dialami juga seperti dari Bapak Ibu sudah. Itu resiko, tapi insya Allah itu kan ya baik lah. Karena ada satu yang kita pikir lebih bagus dalam konteks pembenahan ini. Jadi itu hidup-hidup dalam Muhammadiyah, jangan mencari hidup, tapi itu tetap menjadi dulu orang masuk Muhammadiyah itu bawah, orang masuk itu bawah. Tapi sekarang kan
Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan masyarakat untuk bagaimana mengatasi sebab ini, karena kondisi ekonomi kaum santri sekarang kan sudah habis. Dulu dari Pekalongan sampai Gresik rute perdagangan siapa yang menguasai? Kaum santri, perdagangan kaum santri. Tapi sejak kedaiku roboh, ya, karena kebijakan politik ekonomi, ya, basis kekuatan ekonomi umat habis. Dulu badai siapa yang memasak? Kaum santri. Begitu ada mesin cap ya habis lagi. Enggak cap. Ya, memproduksi sebanyak-banyaknya sehingga yang handmade sulit berkembang. Jadi itu dasarnya pertama berlandaskan tauhid, ya. Tidak hanya sekedar yakin adanya Allah yang, tapi itu harus diturunkan dalam konteks keseharian di mana itu kayak apa, sehingga muncul jargon-jargon seperti yang saya katakan tadi. Ya. Yang kedua yaitu saya kemudian susun kembali itu rahmatan lil alamin. Satu agama universal. Ini di konsep risalah ditaruh di belakang. Cakupan tauhid ini ada di dalam rahmatan lil alamin. Anda meyakini Islam itu sebagai agama rahmat bagi seluruh sekalian alam Allah. Ya indikasinya 4 itu. Dari sisi isi ajaran Islam itu mencakup semua aspek kehidupan, ya, aspek duniawi maupun ibadah, ya muamalah, kan itu. Ya. Agama lain kan enggak. Kenapa ini penting? Karena saya katakan orang Barat sekuler itu memahami agama itu hanya ngurusi masalah-masalah ritual, masalah ibadah. Nggak benar agama mengurusi masalah pendidikan, agama mengurusi politik, agama mengurusi ekonomi. Nah, Islam enggak, Islam kan semua itu. Ya, itu. Dari sisi waktu, Islam yang kita yakini kan berlaku sepanjang masa. Sejak diturunkan kepada Nabi sampai akhir zaman nanti. Dari sisi tempat, menembus batas geografis, Islam itu berlaku di mana saja, ya timur, ya barat, utara, selatan. Ayat keempat, isi waktu. Dari sisi pemeluk, Islam itu adalah untuk semua umat manusia. Jadi dulu itu kan untuk membedakan antara wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Muhammad kan sifatnya terbatas, waktu tertentu, tempat tertentu, sehingga dalam satu waktu tertentu kemungkinan ada Nabi yang diutus Allah lebih dari satu, kan gitu. Saudara sekalian, nilai ajaran yang universal ini hanya tercakup dalam 30 juz Al-Quran, dan 30 juz Al-Quran tidak harus berbicara tentang segala sesuatu itu secara detail. Gak harus Quran itu berbicara tentang segala sesuatu secara detail. Paham makna? Paham tuh. Dosen Steve Pro, Lain Pro. Gak harus. Kalau Quran itu bicara tentang segala sesuatu yang bersifat universal tadi, secara detail danio besarnya yang namanya kitab Quran secara fisik, sama dengan buku kompilasi. Ada kasus tinggal buka gitu, kalau enggak. Jadi Quran itu hanya berbicara tentang masalah pokok, umum, ya, tujuan pokok. Tidak harus berbicara tentang segala sesuatu secara detail. Jangankan hal-hal yang bisa berubah. Apa hal-hal yang bisa berubah itu?
Ya, masalah metode pembelajaran bisa berubah. Masalah ekonomi, masalah politik bisa berubah. Jangankan itu, hal-hal yang tidak bisa berubah saja. Al-Quran kan tidak perinci secara jelas. Contohnya apa? Aqimus sholat, tegakkan sholat, jalankan sholat. Kaifiyah sholatnya apa? Enggak ada Al-Quran itu. Kemudian ada hadis yang menjelaskan shollu kama ra'aitumuni sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Jadi salat yang kita lakukan sekarang ini adalah setelah kita teliti itu kan memang sampai riwayatnya kepada Nabi itu watimul hajja wal umrata, watimul hajja wal umrata sampai jam piro itu Pak? Jam 3. Ya pokoknya santai kabeh. Watimul hajja wal umrata, sempurnakan haji dan umrah. Ya apa menyempurnakannya? Enggak ada Al-Quran menjelaskan itu kaifiyah cara-cara melaksanakan haji. Ya. Nah di sini hadis kemudian wudu ani mana sikatku, ambil contoh dari kata Nabi mana sih haji. Nah disinilah kemudian ya pentingnya ilmu itu dalam konteks untuk memahami Al-Quran. Dan itu muncul paradigma pemahaman terhadap Al-Quran. Bentuk pemahaman Al-Quran apa? Semakin sedikit ilmu yang dipakai untuk memahami Al-Quran, semakin sempit mana yang akan saudara peroleh. Sebaliknya semakin banyak, semakin luas ilmu yang saudara pakai untuk memahami Al-Quran, semakin luas mana yang akan saudara peroleh. Itu sudah. Kan Muhammadiyah itu membentuk majelis tarjih yang sejumlah komponennya terdiri dari pakar yang sering menyebut deduktif, apa itu? Soal Islam itu istinbat dan istiqra. Istinbat itu deduktif, istiqra itu ya induktif. Wadah. Saya yang di saudara tiru dari barat sistem kredit semester itu sampai Islam itu dirumuskan bareng. Oh, SKS ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih mata kuliah apa saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu SKS. Tapi kita itu niru SKS-nya hanya angka kreditnya. Proses belajar masih pakai gelembag kon. Ngambil ini, ya mahal memang. SKS saya itu pernah kuliah 2 orang, dosennya waduh, rupanya sangat, namanya aja 1 tahun, Sayyidah Sultanah Alfi, keturunan India. Kerennya sama manis. Perfeksionis. Saya kan kuliah 2 orang. Saya dengan saudara Saista Aziz Salam. Saista itu dari Aligarh University S2-nya, ambil S3 sana. Berdua aja. Saya manfaatkan dia karena dia dari jurusan bahasa Inggris. Saista tolong baca makalah saya. Oke. Enak. 2 minggu sekali presentasi 2 orang. Kuliah seminar itu. Presentasi nggak boleh menggunakan paper, tapi harus reading list, daftar bacaan 3 halaman tentang tema masing-masing. Sama nggak bayangkan, saya dulu kan menerapkan itu di Unsida zaman ini. Lari. Tapi mahasiswa kan nggak kurang akal ya. Sering kemudian mengamati apa yang diomongkan dosen yang sering kali diucapkan biasanya baik tertulis, terkenal, apa. Lah dari situ kemudian kita baca aja buku-bukunya, kita dalam itu. Kita itu apa?
Sebetulnya 4 orang dulu, dua kemudian menarik diri. Jadi di sana itu saudara, 2 minggu masih boleh shopping orang, boleh coba-coba. Semua kelas dimasuki, kalau cocok saya ambil. Nah itu sebelum, itu dia itu ditanya, biasa dia kan bujui, orang Indonesia kan biasa bujui. Teman saya dari Indonesia juga. Sudah baca apa ini? Apa isinya? Ya iso jamu apa dia belum baca. Akhirnya malu kan. Jadi minggu depan buat dia nggak tahu. Saudara di barat itu guyonan ini dianggap serius. Hati-hati karena kita juga di barat. Kita kan biasa gurau sama kawan-kawan. Oleh mereka dianggap serius. No, just kidding, ini hanya guyonan. Nggak usah. Jadi saya cantik namanya. Wah, ini mancung. Dia. Dulu waktu datang pertama saya goda dengan Prof. Toha kami dosen juga. Dia pakai pakaian tradisi India itu masihnya. Dan setiap pagi saya lihat dia mesti baca Al-Quran kecil. Saya goda di pojok kamar dulu di ruang pertemuan. Saya apa yang kamu bacanya? Pura-pura nggak tahu ya. Saya goda dengan Toha. Baca Quran terus. Terakhir kemudian metamorfosis, jadi nggak lagi pakaian itu. Utili ketok saya kamu nggak ingat dulu itu waktu pertama datang kaosan utili ketok kalau cincina kan? Kalau saya dulu. Sekarang dia di Amerika, kalian juga dengan teman saya juga. Pasien zaman ajar di Amerika. Enak. Saya dulu sebenarnya kan awal juga untuk stay di sana. Saya orang Indonesia kan jiwa aventurernya kurang, terutama Jawa. Orang seperti saya. Sehari setelah ujian saya ditelepon, bukan sehari, hari yang sama sore setelah ujian saya ditelepon, Januari, would you like to stay here? What for? Untuk aku memegang itu sekolah komunitas SMP. Enggak, saya enggak itu saya kan dikirim oleh pemerintah saya untuk belajar. Dirayu itu. Karena sudah postdoc aja 2 tahun, nanti semua kita urus. Kamu boleh bawa keluarga di sini, anak-anak juga. Ya. Kamu bisa nanti untuk urus permanen residen penduduk tanpa. Di sana itu saudara, di Kanada itu jaminan sosialnya luar biasa bagus. Sampai sekarang dia termasuk negara yang paling layak dihuni oleh umat manusia di dunia. Dilihat dari sistem sosialnya. Karena orang nganggur di sana aja kasih $600 cukup untuk makan. Guru yang kena PHK selama 6 bulan itu dia masih mendapatkan separuh dari gaji terakhir yang dia terima. Dari mana uang itu? Ya dari persatuan guru itu kayak sini itu ada itu. Ya. Kalau setelah 6 bulan dia tidak dapat pekerjaan baru dialihkan ke dinas sosial. Dinas sosial akan membayar 600 per bulan itu. Tapi orang sana kan nggak seperti saya, lebih seneng nganggur dibayar. Orang sana kan enggak. Itu dan Jerman lebih bagus lagi kalau saudara ke Jerman. Ini kan buka gratis kuliah semua level, semua jurusan, beasiswa juga. Saya pulang itu masih dikirimi oleh kawan-kawan, saya suruh urus return tax. Apa return tax itu? Pengembalian pajak. Jadi selama sekian tahun saya beli apa-apa di pajak itu boleh saya tarik kembali.
Nah di sana itu di mall-mall itu banyak outlet-outlet yang membantu orang-orang untuk ngurus itu. Bayangkan negara sekuler kafir, tapi anunya seperti itu di kita. Dipersulit mau bayar pajak, sulitnya setengah mati. Terus bayar duit di pek. Ya Allah. Oh. Sana enggak. Jadi saya itu di rumah itu masih dikirimi 2 kali oleh teman-teman itu, 1.000 waktu itu dolar 16.000 waktu 1998. Saya kan kecut waktu datang di rumah karena kemudian ada Krismon itu, ada reformasi itu. Kenapa kawan-kawan nggak saya terima? Ya mesti ada betul, mesti dikemburi ya. Jadi saya ngurus punya almarhum Pak Safi itu karena Pak Safi kan pernah visiting profesor 1 tahun di sana. Itu dapat 7.000. Saya hanya bayar ke agen itu 150 dolar. Nah kalau yang kecil-kecil itu gratis. Seperti saya tadi itu difasilitasi di mall-mall itu. Coba di sini bayangkan. Ada. Inilah saudara, ciri ya, rahmatan lil alamin. Nah semua itu ada di dalam Al-Quran. Karena itu yang ketiga itu di urusan saya itu apa itu? Ar-Rusul Al-Quran was. Yang keempat Isyad dan Tajdid. Ini sebetulnya metode aja dalam rangka memahami Al-Quran sehingga menghasilkan yang kelima itu sikap moderasi. Sesungguhnya saya kritik diri salah satu kemajuan ini. Ciri daripada RIB itu dia hanya moderasi, tapi juga seperti yang saya katakan tadi loh, mobilitas tinggi, literasi, ya, rasional, menerima perubahan dan sebagainya itu. Tapi itu kan hanya moderasi. Ini memang harus kita lihat asbabul wurudnya karena isu moderasi itu menjadi isu yang sentral sekarang ini kan. Oke, ini komitmen pertama adalah terhadap Islam. Komitmen yang kedua itu terhadap persyarikatan Bapak Ibu. Apa? Tunduk patuh terhadap semua aturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammad. Ya, nggak boleh menyimpang dari itu. Kalau nggak ada aturannya Pak, undang-undangnya ya diskresi, sampai bikin sendiri, tapi itu harus dilakukan secara kolektif oleh ya. Nggak boleh Pak Ben itu mengeluarkan kebijakan sendiri itu menjadi keputusan, nggak harus dirundingkan. Ini itu komitmen kedua adalah terhadap persyarikatan. Ya. Yang terakhir komitmen terhadap amal usaha, komitmen terhadap stay pro apa? Memajukan stay pro. Nggak boleh sampai di sini hanya anak sudah diterima menjadi dosen tetap bisa kawin, tidak dimajukan tugas ini. Saya ngomong di mana-mana gitu memajukan PTNA. Nah, iso ya. Nah, sampai itu sudah kayak gini. Kalau musika kan gini terus gitu loh. Saya menerima dari Prof. Safik dulu mahasiswa itu 1240. Waktu saya serahkan ke Mas Zayat 6.000 sekian hampir 7.000. Sekarang eranya Mas Zayat akhir 2 periode 12. Jadi terus tuh. Ya alhamdulillah. Tapi itu tadi harus dijaga ya. Komunikasi dengan semua stakeholder terutama BPH, nanti persyarikatan ya apa ya